Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Saya Anik Putriana Fatin. Saya Deru Alam. Saya Mirta Merdiansa. Kami akan menjelaskan tentang populasi dan variabel penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Pengertian populasi. Populasi yaitu suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu serta akan ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan pengertian dari sampel itu sendiri yaitu bagian dari populasi, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Teknik sampling ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada probability sampling, yaitu memberikan peluang yang sama. Probability sampling ini dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu ada simple random sampling, yaitu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dan bersifat homogen. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yaitu dilakukan ketika anggota tidak homogen dan berstrata. Yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling, dilakukan ketika populasi berstrata tapi kurang proporsional. Yang keempat yaitu area atau cluster, yaitu sampling daerah, dilakukan ketika data luas. Yang kedua yaitu ada non-probability sampling, peluang yang tidak sama. Non-probability sampling ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sampling sistematis, yaitu berdasarkan urutan. Yang kedua ada sampling kuota, yaitu sampling yang dilakukan sampai jumlah sampelnya terpenuhi. Yang ketiga yaitu ada sampling insidental, yaitu berdasarkan kebetulan. Yang keempat ada sampling purposive, yaitu dengan mempertimbangkan sesuatu. Yang kelima yaitu sampling jenuh, sampling yang dilakukan melalui semua populasi digunakan sebagai sampel. Yang keenam atau yang terakhir yaitu snowball sampling, yaitu berawal dari sedikit sesuai kebutuhan dan menjadi bertambah sampelnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian, yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang bisa ditetapkan oleh peneliti untuk bisa dipelajari sehingga memperoleh informasi yang dapat ditarik kesimpulan. Ada dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel independen, disebut variabel bebas, mampu mempengaruhi menjadi sebab perubahan variabel terikatnya. Dua variabel dependen disebut variabel terikat, variabel yang dipengaruhi menjadi akibat, dan variabel bebasnya. Ada variabel moderator disebut variabel moderasi, digunakan untuk memperkuat dan memperlumah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Selanjutnya yaitu variabel intervening, mampu memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Selanjutnya yaitu variabel kontrol, variabel yang dapat dikendalikan, variabel yang dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Terus selanjutnya yaitu ada konstanta dan variabel. Konstanta dan variabel ada dua, yaitu yang pertama konstanta. Konstanta merupakan suatu lambang untuk menyatakan objek yang sama secara keseluruhan. Secara contoh, konsep konstanta adalah tipe ideal keluarga dalam birokrasi maupun revolusi. Terus yang kedua variabel, sesuatu yang merupakan unsur dalam menentukan perubahan tertentu. Sebagai contoh, misalnya pengukuran kepadatan penduduk ataupun yang lainnya. Terus selanjutnya variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif, variabel yang hasil dari pengamatan dapat bervariasi dalam hal jumlah tentunya dalam dalam melakukan sesuatu penelitian. Contohnya angka kelahiran, angka penduduk, variabel usia, tinggi badan, berat badan, dan lainnya.
Terus variabel kualitatif, variabel yang hasil pengamatannya bervariasi dalam jenis, bukan jumlah atau tingkatan. Contohnya cara pengelolaan sampah, status perkawinan, dan jenis agama dan lain-lain. Selanjutnya variabel discrete dan kontinu. Kontinu. Variabel discrete, variabel yang bersifat kuantitatif, di mana jumlah nilai atau suatu kategori yang bisa dihitung, dan bentuknya adalah bilangan bulat. Contohnya, banyaknya anak dalam satu keluarga, banyaknya kecelakaan dalam satu tahun di Jakarta, atau yang lainnya. Terus variabel kontinu, variabel yang bersifat kuantitatif, di mana hasil pengamatannya adalah salah satu dari keseluruhan dari suatu garis interval. Tidak hanya bilangan bulat, tetapi bisa merupakan bilangan pecahan. Contohnya, contohnya adalah variabel umur, yang satunya bulan atau tahun. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.